Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Saya boleh lihat tangan-tangan yang mengucap syukur. Boleh lambaikan tangan kita tinggi. Kita boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, karena kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Bukan nanti, tapi sudah. Dan ada dalam kita, amin. Dan sama-sama boleh kita katakan, saya adalah ciptaan baru dalam Kristus. Dan kita percaya, datang dari hati yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menempatkan saya dan saudara di dalam Yesus, saudara aman. Amin. Dan apapun yang saudara bawa hari ini dari hati yang mengucap syukur atas semua kebaikan, anugerahnya yang tanpa batas. Karena kita bergantung kepada Tuhan yang sumbernya tidak terbatas. Amin. Teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus hari ini kami menjadi ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus. Kami percaya bahwa yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah ada di dalam kami. Kau menempatkan kami dalam Yesus, menjadikan kami anak-anak yang paling Kau sayang Bapa. Sehingga hari ini Tuhan Yesus, apapun yang kami butuhkan sama seperti domba, masuk ke dalam padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, kami boleh rest, kami boleh tenang di dalam Yesus Kristus. Kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu, setiap pengharapan, doa kami hari ini Tuhan. Kami mau terus datang ke tahta kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Genap sudah, terang datang, beri hidup dan cahaya untuk dunia kelak. Dengan tangan-Mu, Dengan iman-Mu katakan, Kau sembuhkanku, Kau angkat pulihkanku, karena kasih-Mu. Selamat dunia datang sebagai jawaban segala yang ku perlu ada padamu. Kau Yesus yang tak terbatas, Pencipta segala yang ada, selamatkan yang terhilang. Segala yang ku perlu ada padamu, Kau Yesus yang tak terbatas. bersama-sama sambil angkat kedua tangan kita. Katakan, Dialah hikmat bagi kita. Kau hikmatku. Ini doa kami Tuhan, ajar kami. Ajarkanku penasihat ajaib. Katakan, Dia mengenal saya dan saudara. Dia mengenalku, kesetiaan-Mu. Kaulah jaminan perisai kami, perisaiku. Dengan bangga kita katakan, Kau Allah yang perkasa, perlindunganku.
bersyukur bersama-sama. Here we go. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know. He told me that I was not alone. Come on! He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Yay! Yang percaya terima pembebasan, dengan imanmu deklarasikan. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My jobs are burning, yes, like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You can just keep it moving. No, you ain't welcome here. Come on. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. His wayward son has found his way back home. Come on. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Yes. Oh. We thank you, Jesus. Semua kita yang terima pembebasannya, deklarasikan bersama. I lost not one, I am free. You are free, we are free. I am free. I lost. Not one, Apapun situasinya, dengan iman katakan, we are free. I am free. I lost not one, I am free. I am free. I am free. I lost not one, I am free. I am free. Sambil senyum kanan kiri saudara katakan, I
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah mulut kami, hati kami, jiwa kami memuji Engkau Yesus. Sebab segala yang Kau lakukan adalah yang terbaik untuk kami Bapa. Dan kami hanya mau memuji, meninggikan, mengagungkan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ku mau memujimu. Amin. Mau memujimu. Yes, Jesus. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. The name above all name. Firman berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyuarakan namamu
Nama di atas segala nama. Nama di atas segala penyakit kami. Nama di atas segala depresi hidup kami. Nama di atas setiap masalah hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. What a beautiful name. Thank you Jesus. Come on, church. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. You've hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Jesus, you brought heaven down, amen. My sin was great, your love is greater. What could separate us? Come on, church. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh. How great your name, how great your name, Jesus, the name above all names. Jesus, death could not hold you, fell tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Sovereign forever, God. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Come on, church. The name of Jesus Christ. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, come on. Above all
and the meanings of God and the stands above them all. Come on, one more time. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, to the King of Kings. Come on. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be holy. Come on. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. You are worthy, worthy is the Lamb. 'Cause you are holy, holy. Come on, church. You are worthy. Cause you are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Worthy. What is the Lamb? Worthy. Word is the Lamb. Amen. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau menempatkan kami semua yang percaya kepada Yesus ada di dalam Yesus. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Dulu memang kami hamba dosa, tetapi sekarang karena dengan segenap hati kami mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kami. Menempatkan diri kami di bawah Injil kasih karunia Allah. Kami telah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya hari ini kami terus datang. Dan dengan segenap hati kami menempatkan diri kami hari ini di bawah Injil kasih karunia Allah. Kami tahu Tuhan, di dalam Injil kasih karunia Allah ada kekuatan Allah yang bukan hanya menyelamatkan kami, tapi di situ ada kekuatan Allah yang mengubahkan kami. Dari sakit kepada kesembuhan, dari kesembuhan kepada kesehatan. Kami diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada shalom.
Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Minggu yang lalu kita sama-sama belajar, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa di sini yang ada dalam Kristus? Amin. Ia adalah ciptaan baru. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Dulu memang kamu hamba dosa, Alkitab berkata. Tetapi sekarang dengan segenap hati, kamu mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Apakah itu? Injil kasih karunia Allah. Kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Dulu memang kamu hamba dosa. Hambanya Adam. Saudara mengabdi kepada Adam. Bagaimana caranya saudara mengabdi kepada Adam? Dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Tetapi sekarang kamu menjadi hamba kebenaran. Hambanya Yesus, hamba kebenaran. Amin. Kamu harus mentaati Yesus. Bagaimana caranya? Dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada pembenaran. Dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada pembenaran. Bagaimana caranya? Mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Dulu kamu hamba dosa, tetapi karena sekarang dengan segenap hati kamu mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu, kamu dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya betapa pentingnya kamu selalu datang dan menempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia Allah. Amin. Kenapa? Ketika kamu menempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia Allah. Bukan firman hukum Taurat, tapi firman Kristus. Firman tentang pekerjaan sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Kamu dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Di situ kamu punya kekuatan yang berasal dari Allah. Sehingga kamu tidak lagi mengizinkan dosa berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana. Dan mengikuti keinginannya. Kamu diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan, terus tempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia Allah. Hidup dalam kebenaran Injil. Amin. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kata pencuri di sini dalam bahasa aslinya mengacu kepada bentuk tunggal. Jadi yang dimaksud dengan pencuri di sini tidak lain tidak bukan adalah si jahat, iblis. Apa pekerjaan iblis? Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau damai sejahteramu dicuri atau kesehatanmu dicuri, apapun milikmu yang dicuri, itu bukan pekerjaan Allah. Enggak semuanya bilang amin. Amin, itu bukan pekerjaan Allah. Karena kalimat selanjutnya, Yesus berkata, kalimat selanjutnya kontradiksi dengan kalimat sebelumnya. Jadi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dimaksud dengan pencuri di sini adalah si jahat. Jadi iblis pekerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang. Yesus berkata, aku datang. Saya mau saudara mengerti. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia merepresentasikan Bapamu di surga. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Aku datang. Perhatikan baik-baik, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang
supaya mereka mempunyai hidup. Bukan hanya sekedar mempunyai, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi sesungguhnya Allah mau saudara bukan hanya sekedar memiliki hidup, tapi Allah mau kamu menikmati hidup yang kamu miliki. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia di hari yang terakhir. Supaya apa? Supaya manusia bisa menikmati semua ciptaan Tuhan pada hari-hari sebelumnya. Jadi kalau damai sejahteramu dicuri, kesehatanmu dicuri, atau apapun milikmu yang dicuri, itu pekerjaan iblis. Bukan pekerjaan Allah. Dari kalimat ini kita bisa melihat dua kalimat yang sangat kontradiksi. Pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai. Pencuri datang mencuri. Allah datang memberi. Amin. Tapi telah sekian lama iblis berhasil menipu orang percaya. Bahkan semua orang. Waktu sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu. Atau waktu kamu sakit. Itu semua berasal dari Allah. Allah yang memberikan penyakit. Iblis berhasil menipu banyak orang setelah sekian lama. Allah memberikan penyakit karena Allah mau mendidik kamu supaya kamu menjadi orang yang rendah hati. No. Ini jauh dari kebenaran. Ini jauh dari kebenaran. Saya percaya semua orang tua di tempat ini pasti hanya mau yang terbaik yang boleh terjadi sama anak-anaknya. Amin. Dan saya percaya semua orang tua di tempat ini pasti hanya mau yang terbaik yang boleh terjadi dalam hidup anak-anaknya. Apalagi Bapamu di surga. Yesus berkata, jika kamu yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapamu di surga. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus merepresentasikan kehendak Bapa di surga. Dia merepresentasikan Bapa, termasuk kehendak Bapa. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Injil mencatat, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, dengan kuat kuasa, berjalan keliling, membunuh, membinasakan, mencuri. Tidak, bagaimana dia berjalan keliling, berbuat baik, dan menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Yesus berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus berjalan keliling. Setiap kali Yesus bertemu dengan orang-orang yang sakit, tidak ada yang dapat Yesus lakukan selain daripada menyembuhkan orang yang sakit. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Tidak pernah kita jumpai satu pun kejadian dalam Alkitab. Waktu Yesus ketemu orang sehat, Yesus berkata, kamu terlalu sehat, kamu harus sakit. Enggak ada. Untuk membuat kamu rendah hati, supaya kamu jangan sombong. Kamu harus ada sedikit lah penyakit lah. Tidak ada. Yesus tidak pernah membuat orang sehat jadi sakit. Tidak pernah. Yang saya tahu, yang saya baca dalam Injil, setiap kali dia berjalan keliling, menemukan orang sakit, nggak ada yang bisa dia lakukan selain daripada menyembuhkan orang sakit. Jadi Yesus mau saudara dan saya sehat. Waktu dia datang, dia merepresentasikan kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa buat anak-anaknya, Bapa mau anak-anaknya sehat. Bahkan waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Sebagaimana saudara dan saya ketahui, salib adalah tempat yang terkutuk. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, tergantung, ditolak surga, ditolak bumi. Waktu dia tergantung, orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas. Allah. Tergantung. Tetapi Allah memakai kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya. Kenapa? Karena seharusnya saudara dan saya yang tergantung di sana. Tapi karena Allah begitu mengasihimu, Dia berikan anaknya yang tunggal. Anaknya datang ke dalam dunia ini, menggantikan posisimu, menggantikan posisi saya. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa.
Apakah karena dia berbuat dosa? Bukan, dia menjadi dosa karena dosamu, karena dosa saya. Semua dosamu ditanggungkan di tubuh anaknya. Kemudian Allah menghukum semua dosamu, bukan di tubuhmu. Inilah kasih Allah. Tapi dia hukum dosamu di tubuh anaknya. Sampai anaknya mati. Kekudusan Allah dipuaskan. Jadi orang melihat salib sebagai tempat yang terkutuk. Tapi Allah menjadikan salib tempat di mana kasih Allah dan kekudusan Allah bertemu. Semuanya dipuaskan. Dia tergantung di sana menjadi korban pengganti untuk dosa saudara, untuk dosa saya. Allah menghukum semua dosamu di tubuhnya sampai anaknya mati. Dan waktu Yesus berkata, "It is finished." Semua dosamu sudah diampuni. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia bukan hanya menanggung dosamu. Tapi dia juga menanggung semua penyakitmu. Ini kehendak Allah. Dia datang mati bukan hanya menanggung dosamu, tapi dia mati di atas kayu salib menanggung semua penyakitmu. Dari mana saya tahu? Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Yesus di atas kayu salib. Semaraknya pun tidak kita memandang dia. Saudara melihat saja sudah gak mau. Semaraknya pun tidak kita memandang dia. Rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Kenapa? Sudah gak berbentuk lagi Pak. Begitu hancur. Waktu orang melihat, oh dia kena tulah. Ditindas Allah. Orang mengira demikian. Tapi sesungguhnya, saudara tahu apa yang terjadi di atas kayu salib? Kenapa dia hancur-hancuran? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan bukan kepadamu, ditimpakan kepadanya. Ada luka, ada bilur. Supaya apa? Supaya oleh lukanya, oleh bilurnya, semua penyakitmu disembuhkan. Yang percaya boleh bilang amin. Apa kabar Ibu? Selalu langganan kesaksian Ibu ini. Jemaat Bethesda, saya jemaat Bethesda Church. Saya mau sharing press report kesembuhan yang saya alami. Suatu hari tiba-tiba saja ankle atau pergelangan kaki kanan saya terasa nyeri. Padahal saya tidak jatuh dan tidak terkilir. Karena bingung harus bagaimana, saya hanya duduk dan saat itu Roh Kudus mengingatkan saya akan firman Tuhan. Dan saya mendeklarasikannya sebagaimana keadaan Yesus di surga, demikianlah keadaan saya di dunia ini. Amin. Saya berkata kepada ankle saya, pergelangan kaki saya, kamu harus sembuh. Karena semua penyakit termasuk rasa di kaki saya sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan apakah saat itu langsung sembuh? Tidak. Tetapi saya tetap mendeklarasikan ayat tersebut setiap kali rasa nyerinya muncul. Inilah yang namanya dengan segenap hati mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Amin. Malam menjelang tidur, saya urut ankle kaki saya. Dan saya merasakan rasa nyeri sampai ke betis bagian bawah. Tetapi saya tetap mendeklarasikan 1 Yohanes 4 ayat 17. Yesus di surga tidak ada sakit di kaki. Jadi ankle saya seharusnya juga tidak sakit. Amin. Minggu subuh saya terbangun mau ke kamar kecil. Waktu saya berdiri ankle kaki saya semakin terasa nyeri dan sakit. Waktu saya menampakkan kaki di lantai. Jadi saya berjalan perlahan-lahan ke kamar kecil. Hari Minggu itu kami ibadah secara online di Bethesda Church. Bukan suatu kebetulan, sepanjang firman Tuhan, Pastor Ivan mengatakan bahwa kehendak hatinya Tuhan adalah supaya standar hidup kita sama seperti di surga. Artinya di surga tidak ada sakit penyakit. Demikian juga di bumi ini kita sehat, tidak sakit penyakit. Dan langsung saya aminkan lagi untuk pergelangan kaki saya. Dan saya begitu amazed dengan statement dalam khotbah itu tentang berdoa. Kita tahu, kita setuju dengan kehendak Tuhan, maka kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan, maka kita datang sama Tuhan dan kita mendeklarasikan kehendak Tuhan supaya terjadi dalam hidup kita. Relevansinya dengan yang sedang saya alami saat itu. Kehendak Bapa adalah pergelangan kaki saya sembuh. Amin. Dan pada waktu
pada waktu salah satu song leader yang bernama Ronald membacakan pengumuman bahwa hari Jumat ada ibadah Jumat Agung, seketika itu juga Bapak memberikan penglihatan saya gambar kaki anaknya yang dipaku di atas kayu salib. Bapak hendak mengingatkan bahwa kaki anaknya yang terpaku adalah untuk menanggung semua penyakit yang ada di kaki saya. Yang berarti termasuk pergelangan kaki saya. Setelah pengumuman, lanjut dengan perjamuan kudus. Setelah selesai makan tubuh dan minum darahnya, serta merta saya merasakan posisi kaki saya begitu nyaman sekali. Tidak lagi ada rasa nyeri, saya coba gerak-gerakan pergelangan kaki saya dan betul-betul rasa nyeri itu hilang. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu, setiap kali kamu datang menempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia, harapkan sesuatu terjadi sama dirimu. Harapkan sesuatu terjadi. Jangan menunggu didoakan terlebih dahulu baru kamu mengharapkan sesuatu terjadi. Jangan menunggu didoakan baru kamu mengharapkan kesembuhan. Jangan. Waktu kamu duduk, waktu kamu datang, waktu kamu dengar firman Tuhan, harapkan sesuatu terjadi. Kenapa? Karena Yakobus berkata, firman Tuhan yang kamu terima, yang tertanam dalam hatimu, berkuasa untuk menyelamatkan kamu. So, health, wholeness, protection, prosperity, berkuasa untuk memberkati kamu, berkuasa menyembuhkan kamu, berkuasa memproteksi kamu. Harapkan sesuatu terjadi. Dia berfirman dan kamu disembuhkan. Amin. Namun sepanjang hari Minggu sampai Senin pagi, saya masih naik turun tangga perlahan-lahan. Karena meskipun sudah tidak ada rasa nyeri, tapi rasanya masih belum nyaman untuk menapak di lantai. Tetapi karena saya harus beraktivitas sepanjang hari itu, saya lupa. Senin sore saya baru ingat kalau saya sudah naik turun tangga seperti biasa dan tidak ada lagi rasa tidak nyaman untuk menapak di lantai. Puji Tuhan, dari kejadian ini saya belajar kalau Bapa mau menyembuhkan itu semudah dia membalikan telapak tangan. Tapi dalam kejadian yang saya alami, Bapa mau saya punya revelation, pewahyuan yang sangat spesifik dengan mengingatkan kepada saya tentang kaki Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Dan pada waktu itu sudah tidak fokus lagi. Dan pada waktu itu kita sudah tidak fokus lagi pada kesakitan kita. Bukan berarti kita masa bodoh. Tapi begitu kita let go, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan dengan kesembuhan total. Terima kasih Pastor Ivan yang selalu mengingatkan kami, Jemaat Bethesda, untuk selalu fokus sama Yesus dan pekerjaan yang sudah selesai. Mendeklarasikan bahwa kami adalah anak kesayangan Bapa. Mendeklarasikan bahwa kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Karena dengan ini kita sadar akan posisi kita. Kita punya keyakinan bahwa semua janji dalam firman-Nya adalah milik kita dan berlaku untuk kita dalam kehidupan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat firman kasih karunia-Mu Tuhan. Ya telah Engkau singkapkan di dalam gereja ini. Sehingga setiap minggu kami datang ke tempat ini. Dengan segenap hati. Kami mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kami. Beginilah caranya kami menjadi hamba Kristus. Yaitu dalam ketaatan yang memimpin kami kepada kebenaran. Kami senantiasa mau menempatkan diri kami di bawah firman Kristus, Injil kasih karunia Allah. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menempatkan diri kami di bawah Injil kasih karunia Allah, hidup dalam kebenaran Injil. Maka jiwa kami akan baik-baik. Pikiran kami akan baik-baik. Dan ketika pikiran kami baik-baik, jiwa kami terpelihara sempurna. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit kami hari ini disembuhkan. Karena Injil yang kami dengar bukan hanya berkuasa menyelamatkan kami, tapi mengubahkan kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dari sakit kepada kesembuhan, dari kesembuhan kepada kesehatan, dan dari kesehatan kepada kesehatan yang berasal daripadamu, kesehatan ilahi, divine health. Dan kami berdoa Tuhan, hari ini jemaat-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu Tuhan, domba-domba-Mu Tuhan. Kami percaya, sebagaimana jiwa mereka baik-baik, oleh karena Injil kasih karunia Allah, maka hamba berdoa, supaya mereka baik-baik,
dalam segala sesuatu. Keluarga mereka baik-baik, pekerjaan mereka baik-baik, relationship mereka dalam keluarga baik-baik, bisnis mereka baik-baik, dan juga kesehatan mereka baik-baik. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan sekali lagi. Dan siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga. So alive. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu hari ini, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, ucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dari hati yang mengucap syukur sama-sama kita katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan buat firman kasih karunia-Mu Tuhan, yang membuat jiwa kami selalu baik-baik. Itu sebabnya kami dengan segenap hati mau mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kami, yaitu Injil kasih karunia Allah. Ketika kami menempatkan diri kami di bawah Injil kasih karunia Allah, seperti yang terjadi kepada Gaius. Gaius hidup dalam kebenaran Injil. Jiwanya baik-baik. Dan sebagaimana jiwanya baik-baik, demikianlah jiwa kami baik-baik. Maka jiwa yang baik-baik akan memberikan efek kepada seluruh area kehidupan kami. Semuanya akan baik-baik. Sebagaimana Yohanes berdoa untuk Gaius, demikianlah hari ini hamba berdoa untuk setiap domba-dombamu di tempat ini Tuhan. Karena mereka sudah ada
dan kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa mereka yang senantiasa memberi makan mereka dengan pewahyuan Tuhan adalah kebenaran. Hari ini jiwa mereka baik-baik. Dan hamba berdoa, jiwa mereka yang baik-baik akan memberikan dampak kepada seluruh area kehidupan mereka. Kehidupan mereka akan baik-baik. Dan mereka juga sehat-sehat dalam segala sesuatu. Diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kalau ada yang sakit hari ini, yang sakit diubahkan kepada kesembuhan. Setelah itu dari kesembuhan diubahkan kepada kesehatan. Dan setelah itu dari kesehatan kepada kesehatan yang ilahi. Divine health. Dan biarlah melalui hidup mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan roh kudus. Sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati, yang percaya, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mau memujimu, Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.